Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mantan ketua KPK melaksanakan workshop yang dimana workshop tersebut dihadiri banyak orang. Dan dalam workshop tersebut ada satu cuplikan yang sangat menarik. Yang dimana beliau itu mengatakan kalau korupsi di Indonesia itu tidak bisa dihilangkan ataupun dihapuskan. Yang dimana pejabat akan melakukan berbagai macam cara untuk melemahkan yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini mantan ketua KPK loh yang mengatakan kalau korupsi di Indonesia itu tidak bisa dihilangkan ataupun dihapuskan. Sekuat apapun lembaga KPK, korupsi di Indonesia tidak akan pernah dihapuskan. Korupsi di Indonesia ini sudah mendarah daging, sudah membudaya dari zaman Indonesia berdiri atau dari zaman Indonesia merdeka. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, korupsi itu sudah terjadi di Indonesia. Korupsi sudah mendarah daging di bangsa Indonesia, yang dimana banyak para pejabat yang ingin cepat kaya, yang ingin hidup bermewah-mewahan, maka jalan pintasnya adalah menjadi seorang pejabat. Mereka hanya mungkin membutuhkan modal di awal untuk kampanye, menarik masyarakat, menyogok, kemudian membeli suara masyarakat, dan lain-lain. Akan tetapi semuanya itu akan bisa dibayar ketika mereka sudah menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, yang dimana mereka bisa mengambil uang rakyat, memainkan regulasi, kemudian melaksanakan bisnis haram, dan lain-lain. Jadi apabila korupsi di Indonesia itu memang benar-benar tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapuskan. Jadi mengapa pemerintah itu membuat lembaga KPK? Iya, tujuannya itu untuk meminimalisir yang namanya tingkat pidana korupsi. KPK seperti hanyalah lembaga negara yang didirikan hanya memenuhi formalitas negara saja. Karena hingga saat ini banyak para pejabat Indonesia yang ingin melemahkan KPK. Mereka membuat badannya, kemudian mereka membuat regulasinya, akan tetapi mereka akan berlindung di balik regulasi yang telah mereka buat. Ini sungguh sangat licik sekali. Mereka membuat jebakan tikus, akan tetapi mereka berlindung di bawah jebakan tikus tersebut. Kalau benar KPK itu memang tidak bisa memberantas kasus korupsi di Indonesia, setidaknya KPK itu bisa meminimalisir serta menangkap para bandit-bandit ataupun menangkap para pejabat yang nakal yang mencuri uang rakyat. Akan tetapi dapat menimbulkan permasalahan baru apabila korupsi ini tidak bisa dibasmi secara tuntas hingga ke akar-akarnya, seperti defisit anggaran, kemudian banyak infrastruktur yang terbengkalai atau mandek tidak dijalankan dalam proses pembangunannya, dan lain-lain. Yang dirugikan juga masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia sudah memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia untuk membayar pajak, akan tetapi impact ataupun timbal baliknya itu tidak ada dari pemerintah. Pemerintah ini berusaha untuk menahan dana-dana tersebut agar mereka yang mendapatkan dana tersebut dibalik yang namanya kebijakan. Mereka mengambil uang masyarakat itu bukan korupsi, akan tetapi disebut dengan kebijakan. Sungguh bodoh negeri ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Sekarang polisi ada bidang korupsi, nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Korupsi itu bukan cuma persoalan audit. Audit itu kerjanya cuma ngeluruskan, dan ini sesuai dengan aturan. Korupsinya bukan di sono. Korupsi di sini nih. Korupsinya itu adanya di under table money. Ada di side streaming. Ada di kickback tuh kalau istilah main bola tuh. Ada side streaming, ada tendangan pisang. Tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang pimpinan baru nggak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. KPK yang sekarang pun yang baru dipilih kemarin, Dewas, tidak akan pernah berhasil. Ayo, siapa mau melanjutkan pertanyaan ini? Ayo. Siapa yang berani melanjutkan pertanyaan ini? Bertanya kepada saya. Bertanya kepada saya, mengapa mantan ketua KPK mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil, walaupun ketua KPK-nya udah ganti. Saya samperin yang berani ini. Anda dari mana? Ya, PPA. Bekas BPPN ya.
Asep. BPKP Pak. Oh, BPKP. Dulunya Pak. Anak buahnya apa? Ya Pak. Kenapa? Tadi kan udah jelas Pak, tidak akan berhasil. Kenapa baru sekarang Bapak ngomong begitu? Ya. Kenapa tidak pas menjabat Bapak mendeklar bahwa KPK tidak akan bisa memberantas korupsi? Itu aja Pak. Pada waktu itu pun saya masih bingung. Kok nggak berhasil ya gitu? Jujur aja, bingung saya. Berapa menteri, berapa jenderal, berapa gubernur saya tangkap, nggak berhasil. Nggak berhasil. Silakan aja jilid pertama. Anda tahu sejarahnya KPK itu. 3 bulan pertama kami rapat di restoran demi restoran, pindah. Bayarnya gantian. Tuh, 3 bulan pertama. 3 bulan pertama setelah dilantiknya kapan? 29 Desember. Anda bayangkan 29 Desember. Kantornya udah tutup. Jakarta udah sepi. Tiba-tiba telepon berdering dari Setnek. Pak, siap-siap pelantikan. Terus siapa yang jadi menteri kehakiman yang kemudian jadi gubernur Jawa Tengah? Aduh, ampun deh. Mas Taufik, siap pelantikan. Pak, ini 29 Desember nih besok. Iya, katanya. 29 Desember jam 4 sore kami dilantik di istana. Jakartanya udah sepi, orang mau pada libur semua. Setelah itu ditanya, setelah dilantik ini apa? Di mana kantornya? Nggak ada. Akhirnya kita berlima, saya Taufik Ruki, Eridiana Harja Pemekas, mantan Dirut Timah, Tumpak Hatorangan Pangabean, Kajati Kalimantan Barat kalau nggak salah, Amin Sunaryadi, auditor di BPKP, dan Sahrudin Rasul, juga auditor di BPKP. Rapat itu pindah-pindah. Kumpul di sana, ayo. Hampir 3 bulan. Sampai akhirnya kami dapat pinjaman gedung di Seknek, bekas Kementerian Kelautan. Itu, Kementerian Kelautan waktu itu Pak Sarwono Kusumaatmadja, kemudian